Ada informasi yang menarik terkait dengan kualitas publikasi kita dan telah diklarifikasi oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek ya. Mau tahu seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Ya, jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya biar nanti video yang update dari saya itu informasi pertamanya bisa nyantol ke Bapak Ibu dulu ya. Nah, pada video kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan salah satu informasi yang menarik yang banyak rame di Instagram ya, di mana menyatakan bahwa publikasi kita itu dibully karena berkaitan dengan kualitas yang rendah ya. Jadi berdasarkan pernyataan PLT Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Profesor Nizam dalam sebuah acara ya, di salah satu acara di mana Riset Summit Etigate ya, di mana dia menyatakan bahwa publikasi kita itu memang banyak ya, publikasi kita di Indonesia itu memang banyak, hanya saja banyak publikasi-publikasi juga yang kualitasnya sangat rendah ya. Apa yang menyebabkan sebenarnya kualitas publikasi kita itu sangat rendah ya, terkait dengan yang pada akhirnya banyak dibully ya. Jadi kalau kita melihat dengan informasi yang terkait dengan publikasi kita, ini memang banyak sekali publikasi-publikasi yang banyak di Indonesia yang masih tergolong publikasi abal-abal ya, abal-abal. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya hal tersebut? Jadi kemampuan seorang dosen untuk mempublikasikan artikelnya di jurnal yang bereputasi ataupun internasional yang tidak termasuk di dalam jurnal predator itu masih sangat rendah ya. Jadi kalau yang saya lihat ya, saya dulu juga seperti itu ya. Jadi yang penting saya punya artikel, sudah berbahasa Inggris, kemudian bahkan penelitian saya itu menurut saya adalah bagus, kemudian saya publish, tiba-tiba dalam waktu beberapa tahun, kemudian itu menjadi discontinue, misalnya semacam itu ya. Nah, berbagai cara itu telah dilakukan oleh Kemendikbudristek ya, untuk memberikan pelatihan-pelatihan ke dosen-dosen terkait dengan publikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Nah, hanya saja pelatihan tersebut itu kan tidak bisa mengcover semua dosen yang ada di universitas ataupun yang ada di Indonesia ya. Kenapa demikian? Satu, karena biayanya mahal. Kemudian yang kedua itu adalah ada kalanya ya, mohon maaf ya, saya pernah mengikuti yang namanya penulisan artikel di jurnal internasional bereputasi. Ini menurut saya itu kadang-kalanya informasi itu seakan-akan tidak diberikan secara full, yang pada akhirnya hanya cuma berbicara secara teknis, tapi tidak berbicara tentang bagaimana sih sebenarnya caranya untuk bisa tembus gitu ya. Dilihat dari kualitas artikelnya semacam apa, kemudian bagaimana cara kita mencari jurnalnya, bagaimana kita menganalisis jurnal tersebut ya, semacam itu tidak diajarkan ya menurut saya. Nah, berbeda sekali dengan universitas-universitas negeri di mana hampir setiap minggunya itu ada fasilitas yang mewadahi buat mahasiswa-mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswa doktoral itu untuk mempublikasikan papernya. Apalagi kalau kita sekarang ini berbicara tentang artificial intelligence ya, yang banyak sekali sudah menggunakan teknologi AI ya. Bahkan di beberapa informasi itu banyak sekali yang saat ini sudah menggunakan teknologi AI untuk menulis paper ya, untuk menulis paper. Tetapi perlu juga kita ketahui bahwa menulis paper dengan AI itu juga bisa terindikasi kalau itu adalah buatan AI ya. Jadi kalau yang rame di Indonesia itu adalah yang penting plagiasinya kurang dari
sekian persen misalnya gitu, atau kurang dari 20% ya. Tetapi saat ini itu bukan hanya plagiasi saja yang dibicarakan di dalam kalau kita menganalisis plagiarisme dari artikel kita, tetapi seberapa persen dari artikel kita itu yang menggunakan teknologi AI. Karena di beberapa jurnal sekarang, jurnal internasional bereputasi itu sudah melarang ya beberapa artikel itu ya kita boleh hanya menggunakan teknologi AI itu sekian persen. Jadi jangan terpaku atau terpacu dengan kalau kita punya artikel hanya cuma 2% katakanlah plagiasinya, kemudian kita langsung bangga gitu. Kita lihat dulu, di situ ada scanner AI-nya. Jadi kalau AI-nya ternyata lebih dari 15%, meskipun saudara punya plagiarisme hanya 2%, itu tidak akan lolos ketika disubmit ke jurnal internasional semacam itu. Karena beberapa jurnal internasional itu, sekali lagi saya katakan bahwa mereka sudah melarang untuk menggunakan artificial intelligence. Nah, berkaitan dengan publikasi kita yang kualitasnya rendah, ini mungkin mungkin masukan ya, baik itu teman-teman dosen maupun Kemendikbudristek yang mengadakan workshop terkait dengan penulisan artikel ilmiah ini harus lebih lagi digalakan. Dan buat untuk teman-teman dosen itu harus pandai-pandai melihat yang namanya kualitas publikasi atau kualitas jurnal gitu ya. Nah, jadi harus pandai-pandai melihat bahwa jurnal ini kira-kira dia berpotensi menjadi jurnal abal-abal atau tidak. Jadi kita bisa melihat sebenarnya dari track recordnya si jurnal tersebut ya. Di video saya yang lain saya pernah membahas terkait dengan alasan kalau misalnya didiscontinue suatu jurnal tersebut itu semacam apa. Itu bisa kita lihat dari matriksnya sebuah jurnal ya, ataupun radarnya sebuah jurnal tersebut. Nah, hanya saja ilmu ini kan tidak semua dosen itu memahami. Ya, saya juga tidak tahu apakah ketika saudara mendapatkan suatu pelatihan itu mendapatkan informasi atau pembelajaran hal semacam ini ya, untuk mendeteksi sebuah jurnal apakah ini termasuk yang jurnal abal-abal atau tidak ya. Tetapi ini penting buat teman-teman dosen yang pada akhirnya biar nanti untuk meningkatkan kualitas publikasi kita itu. Nah, kalau kita melihat dengan negara-negara tetangga yang lain ya, mungkin kalau di Indonesia itu bangga ya punya banyak publikasi gitu ya, punya banyak publikasi. Tapi kalau kita melihat bahwa banyak publikasi itu termasuk di dalam indexing mana ini? Kalau misalnya hanya cuma tersekedar bahwa terindeks Scopus, ya Scopus banyak juga yang termasuk dalam jurnal abal-abal ataupun yang WOS ya gitu. Tetapi yang kalau kita merujuk atau membandingkan dengan publikasi katakanlah yang masuk di database misalnya Elsevier misalnya semacam itu, atau Springer, Thomson and Reuters, kita itu masih kalah jauh dengan negara-negara tetangga yang lain gitu. Ya, kita bisa lihat saja paling yang teman-teman dosen yang berhasil publikasi di Elsevier itu adalah teman-teman dosen yang banyak di negeri ya, semacam itu. Ya, karena itu tadi kalau di negeri itu kan fasilitas untuk melakukan penelitian itu kan mumpuni ya, sehingga mereka bisa menghasilkan penelitian yang berkualitas bagus sehingga bisa dipublish di jurnal-jurnal yang bereputasi baik juga. Nah, berbeda dengan yang teman-teman dosen yang tidak memiliki fasilitas penelitian yang baik ya gitu. Jadi sehingga pada akhirnya data yang dihasilkan juga tidak begitu bagus dan pada akhirnya tidak bisa dipublish di jurnal-jurnal yang termasuk dalam golongan Elsevier, misalnya Thomson and Reuters, Springer, ataupun yang lain-lain, ARC misalnya, ya semacam itu. Jadi kalau kita membandingkan berdasarkan database itu, ya kita masih kalah jauh lah, meskipun pada kenyataannya kita banyak publikasi, tetapi publikasi-publikasi kita tidak masuk di dalam database-nya Elsevier, Springer, ya semacam itulah. Gitu. Jadi sekali lagi, ya ini adalah pukulan telak bagi teman-teman dosen ya, untuk
memperhatikan lagi publikasi-publikasinya. Ya, saya hanya berbicara di YouTube saya itu bukan untuk menggurui, bukan, karena saya juga adalah proses belajar terkait dengan publikasi-publikasi ya. Tapi apa yang saya dapatkan informasinya, apa yang bisa saya share ya saya share gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.